Oke, halo guys. Kali ini aku bakal lanjutin di video aku yang sebelumnya tentang LPDP. Nah, karena waktu kemarin aku masih ngebahas secara umum, sekarang aku bagi ke beberapa part. Nah, ini jadi berdasarkan seleksinya. Jadi nanti yang pertama aku bakal share tentang persyaratan seleksi administrasi. Kemudian untuk video selanjutnya bakal nyusul di seleksi atau berkaitan dengan seleksi selanjutnya gitu. Oke. So sebelum menonton video ini, silakan bisa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dulu. Oke. So let's get started. Oke, untuk persyaratan seleksi administrasi nanti aku mau share beasiswa yang umum gitu ya guys. Jadi kan LPDP itu punya beberapa jalur beasiswa. Nah, nanti aku bakal share beasiswa umum, cuman karena kemarin aku ikut yang prasejahtera, mungkin nanti aku tambahin sedikit terkait dengan persyaratan beasiswa afirmasi prasejahtera gitu. Oke, kita langsung aja kalau gitu. Aku bacain satu persatu, nanti silakan kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, yang pertama untuk persyaratannya di sini jelas WNI ya guys ya, warga negara Indonesia itu udah wajib dan mutlak banget. Terus yang kedua, oke, di sini untuk persyaratan kedua adalah telah menyelesaikan studi program diploma atau D4 atau sarjana S1 ya untuk beasiswa magister. Oh ya, BTW ini LPDP itu untuk magister dan juga doktoral ya. Jadi untuk S1 sementara belum ada gitu. Oke. Nah, setahu aku di sini memang kita harus sudah lulus ya iyalah ya. Oke. Nah, ada teman aku waktu itu, jadi dia itu belum dapat ijazah gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan belum dapat ijazah tapi udah dinyatakan lulus, itu ternyata bisa juga melampirkan SK gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa ya, ternyata bisa juga. Tapi kalau bisa untuk meyakinkan lagi mungkin bisa dilampirkan ya. Cuman kalau dalam kasusnya menunggu gitu dan sementara beasiswanya sudah dibuka, ternyata bisa juga gitu. Oke, next di persyaratan selanjutnya. Oke, di sini ada keterangan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh BANPT ya. Oke, jadi PTN ya guys ya. Kemudian perguruan tinggi kedinasan dalam negeri. Oke. Nah, ini tadi beberapa yang bisa daftar gitu ya guys ya. Terus yang ketiga, perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi gitu. Jadi tadi bisa dari PTN, kemudian kedinasan atau perguruan tinggi luar negeri ya. Oke, tapi kayaknya kalau PTS masih bisa ya teman-teman. Coba nanti dicek lagi karena ketentuan LPDP itu biasanya ada beberapa yang berubah, walaupun nggak banyak ya guys ya. Gitu. Tapi teman aku ada dulu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini tidak sedang menempuh studi atau biasa kita kenal sebagai ongoing ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kalian harus benar-benar belum memulai perkuliahan. Kalau misalnya nih kalian sudah daftar kampus gitu ya untuk S2 seperti itu atau S3 dan kalian pengen daftar beasiswa LPDP ini, mungkin kalian bisa defer dulu ya. Jadi bisa ditunda untuk masuk perkuliahannya di next semester bisa gitu. Jadi memang di sini harus dari awal gitu ya guys ya. Oke, selanjutnya pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister gitu. Jadi seperti nggak boleh double gitu ya guys ya. Nah, oke, terus selanjutnya melampirkan surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja atau dari atasan bagi yang sudah bekerja. Nah,
Aku sekaligus mau share ya guys, karena kebetulan aku ini udah kerja gitu ya. Jadi kemarin untuk surat rekomendasi itu aku melampirkan 3 ya. Sebenarnya nggak harus 3 sih, mungkin 2 sudah cukup, atau bahkan 1 kalau yang sudah bekerja. Cuman ini balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Kalau aku kemarin melampirkan 3, jadi yang pertama itu dari instansi ya guys, jadi dari atasan tempat kita bekerja. Kemudian yang 2 itu aku minta dari kampus gitu. Jadi dulu waktu S1 kebetulan dekat juga sama pembimbing gitu ya, dosbing, terus aku minta ke beliau, dan satu lagi ke wakil rektor aku di kampus gitu. Jadi terserah sih, sebenarnya nggak harus banyak ya guys ya, tapi balik lagi ke kita ya. Kalau aku sih mikirnya biar ini mendukung aja, karena menurut aku baik di kampus maupun di tempat kerja itu sama-sama bisa mendukung gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada syarat memilih perguruan tinggi dan prodi sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi sebenarnya di situ tuh sudah ada listnya sendiri gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau pas kita pilih tujuan misalnya dalam negeri gitu, terus udah pilih prodinya, itu nanti langsung muncul list kampusnya. Jadi yang aku tahu sih nggak semua kampus itu bekerja sama gitu ya guys, dan nggak semua jurusan juga di kampus yang kita tuju misalnya. Jadi memang kita nggak bisa asal milih gitu ya. Jadi pilih yang sudah bekerja sama dengan pihak LPDP gitu. Terus selanjutnya, nah di sini pihak LPDP itu hanya membiayai beberapa program kuliah ya, tapi yang reguler, yang reguler. Jadi tidak diperuntukkan untuk kelas eksekutif, kemudian kelas khusus, kelas karyawan, atau kelas jarak jauh gitu ya guys ya. Jadi untuk perkuliahan yang reguler aja gitu. Terus selanjutnya adalah mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online gitu. Nah, ini menjadi poin yang penting juga buat kita, karena formulir diri itu kan berisi tentang kepribadian kita ya. Jadi banyak banget di situ pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab gitu ya. Ada dua poin besar gitu guys. Jadi poin yang berkaitan sama akademisi sewaktu kita masih di perkuliahan, dan juga poin berkaitan dengan kepribadian kita. Nah, 2 hal ini itu sama-sama penting karena ini bakal jadi modal untuk para interviewer nanti saat kita sudah sampai di tahap interview ya, untuk modal mereka menanyakan informasi terkait kita lebih dalam lagi. Jadi saran aku di sini perlu hati-hati gitu ya guys ya. Dan kalian harus ingat juga ini bakal dipertanggungjawabkan sampai ke tahap wawancara nanti gitu. Oke, syarat selanjutnya ini berkaitan sama berkas khususnya esai dan personal statement. Kebetulan kemarin waktu tahap kedua itu nggak ada rencana studi atau proposal studi gitu ya guys ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku pikir di sini memang lebih mudah daripada tahap-tahap yang sebelumnya gitu ya, karena setidaknya berkurang gitu untuk persyaratannya ya. Jadi berkas tulisan kita yang bakal diupload itu adalah esai sama personal statement. Nah, ini sama dengan form data diri tadi gitu. Jadi ini bakal dipertanggungjawabkan juga waktu wawancara gitu. So pastikan benar-benar kalian menulis sebaik mungkin ya esai ini. Nah, esainya itu tentang kontribusi kita ya di masa depan. Kemudian kalau personal statement sebenarnya nggak ada format khusus, jadi kalian bisa googling ya untuk contohnya. Jadi memang LPDP nggak menyediakan. Kalau esai kontribusinya itu ada formatnya. Nah, nanti di next video aku bakal bahas khusus ya terkait esai ini gitu. Oke, oh ya, berkaitan sama esai tadi itu tidak hanya kontribusi ya. Jadi di sini ada juga berkaitan sama
ini ya, komitmen untuk kembali ke Indonesia gitu, dalam artian untuk berkontribusi atau bekerja di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya guys, karena kemarin aku daftar di Afirmasi Prasejahtera, aku bakal spill beberapa persyaratan khususnya ya. Jadi ini buat tambahan aja. Oke, jadi berkas khususnya di sini bagi yang pelamar beasiswa Afirmasi Prasejahtera itu ada beberapa ketentuan ya guys. Jadi di sini pendaftar merupakan anggota keluarga penerima KKS ya. Jadi buat kalian yang punya KKS itu bisa dimanfaatkan untuk jalur beasiswa Afirmasi Prasejahtera. Terus nggak cuma KKS, jadi yang punya program Indonesia Pintar ya, kartu PIP, terus kartu KIP juga bisa, atau kalau misalkan alumni bidik misi yang kurang dari 2 tahun itu juga bisa. Jadi di sini nggak harus semuanya ya guys, jadi boleh salah satu dari beberapa ketentuan tadi gitu, itu bisa memenuhi. Oke, nah kemudian di sini ada poin diutamakan bagi pendaftar yang merupakan anggota keluarga pertama ya di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana, atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar magister. Jadi ada pernyataan khusus seperti itu. Nah, nanti di situ kita disuruh membuat pernyataan nggak ada formatnya, jadi bebas, dan itu dicantumkan juga materai 10.000 waktu itu seperti itu. Jadi ada pernyataan khususnya. Oke. Terus nanti kita disuruh menandatangani surat pernyataan kalau ini sudah dikasih formatnya dari LPDP gitu ya. Kemudian untuk batas umur ini 35 tahun ya guys ya. Sama seperti program yang lain ya. Oke, terus untuk IPK-nya sendiri kalau di jalur yang reguler ya, beasiswa reguler itu 3,5 ya guys ya. Oke, mungkin kalian nanti bisa cek lagi karena takutnya ada perubahan ya tiap ini. Tapi untuk IPK sepertinya menetap sih, nggak banyak perubahan. Terus kalau yang beasiswa Prasejahtera kemarin itu 3,0, jadi masih bisa untuk yang 3 ya, berkisar 3 ke atas. Oke. And then next kita masuk ke persyaratan sertifikat bahasa ya guys ya. Jadi di sini sebenarnya nggak cuma satu aja, karena kita kan taunya TOEFL ya, tapi ternyata tuh ada beberapa pilihan. Nah, cuma memang yang umum itu TOEFL atau IELTS gitu ya. Untuk mereka yang memilih ke luar negeri dan memilih negara yang butuh sertifikat bahasa khusus, misalnya ke Arab gitu ya, itu juga wajib untuk mencantumkan sertifikat bahasa khususnya yang bahasa Arab itu ya, atau negara lain yang butuh bahasa khusus gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada LOA ya teman-teman. Tapi di sini optional, jadi nggak wajib ya. Bagi mereka saja yang sudah punya itu boleh dilampirkan. Bagi yang belum punya it's okay, nggak apa-apa. Karena kita juga bisa mencari LOA itu setelah mendapat beasiswanya seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja untuk sharing aku kali ini berkaitan sama seleksi administrasi ya. Pesan aku di sini jangan meremehkan satupun persyaratan, karena nggak dikatakan juga kayak misalnya administrasi doang kok gitu kan pasti lolos, itu nggak juga teman-teman. Karena banyak juga di luar sana yang kayak misalnya kurang satu hal aja gitu ya, atau kurang sesuai, itu juga bisa nggak lulus teman-teman ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk nggak lolosnya gitu ya. Jadi pesan aku diperhatikan benar-benar untuk persyaratannya, dan kalian harus update banget untuk ketentuannya. Download ketentuan di tahun yang kalian daftar ya. Jangan melihat panutan dari ketentuan di tahun-tahun sebelumnya, karena takutnya ada perubahan 1-2 hal gitu ya, itu pengaruh juga gitu. Mungkin itu dulu dari aku guys, thank you for watching
And once again, don't forget to like, subscribe, comment, and share ya. Oke, good luck selalu buat kalian yang mau daftar LPDP. Aku doain semoga lolos dan bisa bergabung jadi awardee LPDP. Oke, I think that's all from me. Thank you. See you next time.